Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Mulyarejo II, Ibu Dwi Wahyuningsih, SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Mulyarejo II. Pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Mari bersama-sama mengucapkan syukur dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk hambanya yang mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu Guru semua, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk menghadiri undangan kami selaku CGP Angkatan 9 untuk pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita di SD Negeri Mulyarejo II. Selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Muawana. Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Indonesia diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya yang positif, bukan negatif. Oke. Yang baik-baik. Yang baik-baik. Ada lagi yang bisa dikatakan seperti itu, Bapak Ibu. Budaya positif yaitu perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi bisa dikatakan secara sederhana, benar yang dikatakan Pak Kosim tadi, yang positif-positif. Pak Bande juga benar, yang negatif tidak usah. Jadi yang baik-baik. Nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang dianggap baik. Tidak hanya di sini, tidak hanya di SD Negeri Mulyarejo II, tapi di seluruh dunia. Nilai kebajikan universal, maka dikatakan universal karena tidak hanya di
tapi memang seluruh dunia menyatakan itu sebagai nilai kebajikan. Begitu. Nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru di sini yang dimaksudkan yaitu kurikulum merdeka. Seperti yang sudah kita laksanakan 2 tahun terakhir, kita menggunakan kurikulum merdeka. Yang sebelumnya kita menggunakan kurikulum 2013 dengan menjabatnya Mas Menteri. Kurikulum diganti atau disempurnakan menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kurikulum yang bagaimana? Kurikulum ini merupakan pembelajaran yang dirancang untuk menghadapi abad 21 yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, perubahan paradigma belajar, kalau yang selama ini kita belajar di kelas lebih mengutamakan, biasanya ini Bapak Ibu, saya dulu juga begitu. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit setelah mengikuti kegiatan CGP ini berusaha untuk merubah sesuai dengan yang diamanatkan kurikulum merdeka. Perubahan paradigma belajar yaitu yang pertama pembelajaran berpihak pada murid. Jadi murid itu dijadikan subjek, bukan objek. Kalau dulu itu gurunya yang jadi subjek. Gurunya sing ngatur begini begono. Muridnya kudu ngene ngono. Tapi sekarang ya masih begitu, cuman dasarnya dari murid. Misalnya muridnya itu tidak mau diam, jadi pembelajarannya bagaimana supaya murid yang tidak mau diam ini tetap bisa mengikuti pelajaran, bisa tetap memahami materi dengan gerakan yang tidak mau diam. Jadi guru yang harus menyesuaikan ke muridnya. Kalau dulu waktu kita masih kecil kita yang harus menyesuaikan guru. Kita harus ikut guru ini yang kudunya melu. Sekarang tidak bisa seperti itu. Sekarang kita yang harus mengikuti murid. Jadi kita yang menyesuaikan ke murid. Mulanya muridnya beda-beda. Maka dari itu nanti yang ketiga Bapak. Itu nanti yang ketiga. Walaupun kita mengikuti murid, tapi tetap kita harus tetap memegangkan diri. Tapi memegangkan dirinya harus dengan cara yang cantik, dengan cara yang halus. Jadi anak itu tidak karena paksaan, tapi karena tersentuh hatinya, tersentuh guruku ini ya. Jadi dia mau dengan sendirinya. Nah begitu. Ada rasa motivasi dari dalam diri, bukan karena paksaan guru. Kemudian paradigma perubahan yang kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berbeda-beda dalam satu kelas. Maksudnya berbeda bukan kok terus yang satu belajar matematika, yang satu belajar bahasa Indonesia, yang lain belajar seni musik, bukan matematika tetap matematika semua. Cuma nanti caranya yang berbeda. Ada yang langsung diberi 10 kali 5, ada yang diberi cuma 2 kali 3. Jadi berjenjang. Ada tingkatan yang berbeda sesuai kemampuan murid. Nah begitu. Jadi kita harus mendiagnosis dulu satu kelas itu kemampuannya bagaimana. Yang tingkat tinggi siapa saja,
yang tingkat sedang siapa saja, yang tingkat rendah siapa saja. Jadi kita harus mengelompokkan seperti itu. Kemudian perubahan yang ketiga, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Dan saya yakin di sekolah kita juga sedikit demi sedikit sudah berusaha mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut. Konsep inti yang kedua dari budaya positif yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri murid tanpa adanya hukuman atau penghargaan. Seperti tadi Pak Ganda tadi mengatakan mulakno saiki double-double. Ya. Berarti belum ada kesadaran dari dalam diri. Belum ada cara nek wong Jawa rentek ning atine dirungono. Maka itu PR kita untuk bisa memunculkan kesadaran dari dalam diri murid. Kemudian pada disiplin positif mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Dan nilai kebajikan itu apa? Jadi sudah dikatakan nilai kebajikan itu nilai yang baik-baik. Nah, nilai yang mencerminkan moral yang baik. Nilai kebajikan dalam pendidikan saat ini kita yakini yaitu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 titik profil pelajar Pancasila dan kesemuanya itu sudah mewakili semua tingkah laku atau karakter yang diharapkan baik oleh guru maupun oleh orang tua. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau sudah melakukan kebajikan, itu sebaiknya diberikan apresiasi atau pengakuan. Apresiasinya apa? 3 hal yang harus diterapkan pada saat memberi apresiasi kepada murid. Yang pertama khusus maksudnya bagaimana? Diberi apresiasi khusus atau pribadi untuk satu persatu murid, tapi dengan catatan menyeluruh. Tidak hanya yang pintar tok yang diberi apresiasi. Wah kamu pintar ya, nilainya 100 terus. Ya jadi itu terus Bu Pak. Engkau sing ora iso mesti jadi minder. Aku tuh gak tahu gimana berguru, harus gitu. Nggih? Maka harus menyeluruh. Lah Bu wong sing buku kok ngomongin apresiasi pinter. Cari celah yang lain. Setiap anak pasti punya kelebihan. Misalnya tidak pinter di materi, mungkin segera makate paling disipol. Nah seperti itu, oke. Di kelas dia pun ada begitu. Dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis karena mungkin huruf tidak hafal, jadi nulisnya tidak bisa. Tapi kalau berangkat sekolah pasti nomor 1. Kok saya tahu nomor 1? Kebetulan di kelas juga ada seperti absensi. Jadi memang anak-anak kelas 2 juga masuk kelas langsung menaruh atau meletakkan namanya di nomor absensi yang sudah saya siapkan. Jadi saya tahu yang nomor 1 datang ke kelas siapa, yang terakhir datang ke kelas siapa. Begitu. Jadi pasti walaupun itu anak yang bodoh pasti punya kelebihan, maka diberi apresiasi. Maka kita sebagai guru juga harus jeli,
harus tahu dari 33 anak saya kelebihannya di mana itu harus tahu semua memang. Halah bingung, bingung. Awal-awal bingung, tapi lama-lamaan sedikit demi sedikit berusaha untuk memahami karakter anak. Supaya apa? Supaya nanti yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk anak. Modelnya itu saja. Kita berusaha memberikan manfaat ke anak, berusaha memberi kenang-kenangan ke anak, berusaha untuk supaya kita ini terukir di hatinya. Tidak hanya di pacarnya Pak Ganda, tapi di anak juga biar terukir nama Pak Ganda. Begitu. Dan apresiasi ini juga harus diberikan secara konsisten. Tidak hanya pada saat biasanya ibu Pak nek disupervisi terus jadi api. Perlakuan ke anak api halus misalnya. Kok nek tidak disupervisi dilarang. Itu yang memang berat. Saya juga merasakan sangat berat Pak. Tapi kita berusaha untuk konsisten. Jadi apresiasi ini dilakukan harus dengan 3 kriteria, yaitu khusus, menyeluruh untuk semua siswa, dan konsisten. Kenapa kita kok harus memberikan apresiasi ke murid? Karena murid juga termasuk manusia, dan setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Jadi apapun yang manusia lakukan itu pasti karena ingin memenuhi kebutuhannya. Entah itu kebutuhan secara fisiologis maupun secara psikologis. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dikategorikan dalam 5 hal. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, bertahan hidup. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, kesenangan. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang berarti berhubungan dengan cinta, dicintai, disayangi, dihargai. Nah, itu berarti kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup supaya tetap hidup, maka manusia membutuhkan yang namanya makan, istirahat, tempat tinggal, pakaian. Kemudian kebebasan, kebutuhan kebebasan, bebas dalam berpendapat, bebas dalam melakukan beberapa hal. Nah, kemudian yang keempat, penguasaan. Tanya, bebas memilih pelajaran boleh? Bebas memilih pelajaran. Memilih cara belajar. Nah, kalau memilih pelajaran Pak, memilih pelajaran itu tidak bisa bebas. Tapi memilih cara belajarnya itu bebas. Nah, gitu. Mungkin dengan beransur. Nah, gitu. Jadi kalau cara belajarnya mungkin bebas. Tadi ketika Ibu Wana nulisnya kalau beransur, ya sudah. Tapi sambil mati. Oh, gini langsung turun makam payah ya kan. Jadi walaupun kita membebaskan anak, membebaskan murid, tapi harus tetap diawasi. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Senangan iki, aku senangannya buah iki Bu, ya tidak apa-apa. Jangan terus dipaksa, aduh kuwi adanya larang misalnya. Jangan. Itu
pribadi orang-orang itu berbeda-beda. Nah, konsep inti yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Kalau tadi manusia melakukan sesuatu itu pasti karena ingin memenuhi kebutuhan. Selain ingin memenuhi kebutuhan, itu manusia melakukan sesuatu itu pasti karena ada motivasi. Entah motivasi itu dari dalam diri atau internal, maupun motivasi itu dari luar atau eksternal. Yang motivasi dari luar itu biasanya berhubungan dengan hukuman dan penghargaan. Contoh saja, saat diberi PR, anak-anak, kok kamu mengerjakan PR, kenapa? Biar tidak dihukum, Bu. Itu berarti motivasinya dia untuk mengerjakan PR dari luar. Dari siapa? Dari guru. Nanti kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti akan mendapat hukuman. Gitu. Motivasi yang kedua yaitu yang internal, itu dari dalam diri. Maksudnya piye? Kadang ada anak yang ditanya, kok kamu mengerjakan PR, kenapa? Supaya saya pintar, Bu. Nah itu berarti dari dalam, dari dirinya sendiri. Dia sudah bisa membedakan, nih aku belajar berarti nanti aku bisa memahami materi, terus jadi pintar. Itu berarti motivasinya dari dalam diri sendiri, bukan karena disuruh ibunya, bapaknya, ataupun karena nanti takut dengan gurunya. Begitu. Nah, hukuman dan penghargaan ini Bapak Ibu, biasanya kalau di kelas Bapak Ibu sering memberi hukuman atau penghargaan atau tidak? Sering. Hukuman, biasanya hukuman karena apa, Bu? Pak, muridnya dihukum kenapa? Melanggar, karena melanggar. Diberi penghargaan karena apa? Karena nilainya bagus, karena prestasinya bagus. Padahal Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan itu sifatnya sama. Sama bagaimana? Sama-sama nanti bisa berdampak negatif ke anak. Penghargaan kok berdampak negatif? Iya. Maksudnya bagaimana? Kalau hukuman itu sudah pasti. Satu, nanti anak akan jadi trauma, akan ingat terus, saya dulu di sekolah dihukum Pak Ganda. Terkenal, iya benar, tapi terkenalnya negatif, Pak. Saya dihukum Pak Ganda karena tidak memakai kaos olahraga, dihukum Pak Ganda lari lapangan 10 kali. Itu nanti jadi trauma, bisa jadi trauma. Anak-anak ingat, iya benar. Tapi yang diingat anak baik atau buruk? Buruk. Kita punya nilai negatif di ingatan anak. Itu kalau hukuman. Dan nantinya akan berdampak tidak baik. Mungkin saja nanti denda maksudnya piye? Pada saat sudah sekolah di SMP ketemu Pak Ganda mana baik, tidak disapa, dicueki, ya kan? Kenapa? Karena yang ada di ingatan dia, Pak Gandanya negatif, jelek, memberi hukuman, menyusahkan saya, membuat saya capek misalnya. Bahkan akhir-akhir ini ada kasus ya Pak, itu Pak gurunya dibacok. Nah, mungkin karena ini tadi sudah membekas, sudah dendam, jadinya melakukan tindakan kriminal. Penghargaan juga begitu aslinya Bapak Ibu. Penghargaan juga begitu. Kok bisa, Bu? Iya. Kenapa? Penghargaan aslinya itu mengakibatkan 5 hal. 1, merusak hubungan. Hubungan dengan siapa? Dengan teman. Yang dapat penghargaan kira-kira yang ranking 1 yang nilainya 100 atau yang nilainya 50, Pak? 100. Biasanya kalau nilainya 100, si A dapat nilai 100. Di pelajaran yang lain
bisa jadi yang tadi yang nilainya 100 dengan yang nilainya 50, yang nilainya 50 itu tidak mau berteman, Pak, Bu, dengan yang nilainya 100. Kenapa? Karena merasa iri. Kayak dikai penghargaan terus kalau Bu Guru, aku ora tahu. Maka tidak mau berteman, diajak bermain tidak mau, maka bisa menyebabkan merusak hubungan antara murid dengan murid. Apakah tidak boleh memberi penghargaan? Boleh sekali waktu, tapi diusahakan penghargaan itu nantinya akan bergeser demi sedikit demi sedikit. Maksudnya jangan terus diberi penghargaan terus. Kenapa? Kalau diberi penghargaan terus, nanti anak-anak akan menurunkan kualitasnya. Suatu saat kalau jenengan tidak memberi penghargaan, dia akan tidak mau. Sekarang Bu Guru tidak pernah ngasih permen aku, jadi dia tidak mau melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena orientasinya di penghargaan tadi, bukan karena diri sendiri. Nah, akibat dari penghargaan itu juga menghukum, tapi menghukum secara halus, tidak terasa. Kalau tadi menghukum, yang hukuman itu tadi langsung terkena, langsung merasakan anaknya. Tapi kalau penghargaan ini menghukum, tapi menghukum yang halus. Kemudian yang selanjutnya mematikan kreativitas. Kreativitasnya tidak berkembang. Biasanya ini di lomba-lomba, Pak Bu. Kalau lomba-lomba pasti kan sudah ada kriterianya, gitu. Kalau misalkan menyanyinya harus lagu ini, kan sudah ditentukan. Maka kreativitas anak tidak berkembang, dia hanya mengikuti kriteria dari lomba itu tadi. Dan yang selanjutnya yaitu mengurangi ketepatan. Nah, yang paling bagus apa, Pak Bu? Yang paling bagus itu dengan metode restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, tapi dengan cara kolaborasi. Kolaborasi bagaimana? Dengan cara ngobrol santai dengan murid, supaya murid bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri, tapi tetap harus ada bantuan dari guru. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama-sama kurang bagus untuk anak. Bisa menyebabkan positif dan juga negatif. Kalau yang hukuman itu pasti traumanya. Kalau penghargaan tadi bagus, penghargaan hanya saja lama-kelamaan kalau penghargaan itu diterapkan akan menyebabkan tadi kreativitasnya berkurang, ketepatannya juga berkurang, juga bisa menghukum si anak dan juga merusak hubungan antara teman. Nah, yang paling tepat apa? Yang paling tepat yaitu dengan restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu menciptakan keadaan supaya murid bisa mengetahui kesalahan. Dan kalau mengetahui kesalahan, nanti murid bisa mencari solusi untuk mengatasi kesalahannya. Dan dengan cara bagaimana? Dengan cara kolaborasi. Anak didekati, anak ditanya baik-baik dulu. Kok kamu begini, kenapa? Begitu. Karena apa? Tadi setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti karena dia ingin
memenuhi kebutuhannya. Karena ini memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kita harus tahu dulu kebutuhan dasar anak apa yang ingin dipenuhi. Kok sampai mereka melakukan seperti itu? Nah, untuk melakukan restitusi ada 5 posisi kontrol guru yang diyakini biasanya dilakukan di sekolah-sekolah. 5 posisi kontrol guru itu apa? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kira-kira Pak Bu, jenengan dari 5 posisi kontrol ini, jenengan sudah melaksanakan yang mana saja? Semua. Yang sering kali dilakukan 1. Terus terang saya juga 1. Dan yang keempat biasanya penghukum dan pemantau. Sering seperti itu. Maka mari kita bersama-sama untuk merubah mindset. Kita ini bukan penghukum ataupun pemantau, tapi kita ini sebagai manajer. Kenapa? Karena dari 5 posisi kontrol guru ini, yang paling ideal, yang paling bagus itu sebagai manajer. Kenapa? Karena yang penghukum itu memberi hukuman bagi murid. Jadi pasti tahu anaknya keliru, tidak ditanya dulu kenapa-kenapanya, langsung diberi hukuman. Contoh, ada anak yang terlambat masuk kelas, tidak ditanya dulu, kamu kenapa kok terlambat? Tidak. Begitu datang ke kelas, kamu terlambat, berdiri di depan kelas, langsung memberi hukuman. Kalau anak diberi hukuman seperti itu, anak akan merasa tertekan, akan merasa tidak nyaman. Nah, itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini lebih halus daripada penghukum, tapi sama saja maksudnya bagaimana? Sama saja dia memposisikan supaya anak itu merasa bersalah. Kamu kok tiap hari terlambat toh? Kenapa? Nah, kalau diberi kata-kata seperti itu, anak pasti akan merasa bersalah. Kalau kamu terlambat terus begini, nanti terus bagaimana? Bu guru nanti yang dimarahi kepala sekolah, nanti dikira tidak bisa membimbing kamu. Gara-gara saya, bu guru terus dimarahi kepala sekolah. Jadi anak merasa bersalah, ada beban di dalam diri anak karena perbuatannya. Jadi, untuk posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman ini, guru tidak menyakiti anak, tapi tetap mengontrol. Biasanya dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lebih santai, sambil bercanda misalnya. Cara bicaranya sambil bercanda, tapi tetap mengontrol anak. Tetap tidak mau tahu apa alasan anak. Kemudian posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Ini yang sering sekali kita lakukan sebagai pemantau. Pemantau ini menggunakan sanksi atau konsekuensi. Konsekuensinya bagaimana? Misal, kalau nulisnya terlambat, kadang kan ada di kelas itu ya anak yang nulisnya lambat. Jadi teman-temannya sudah selesai, dia belum selesai. Konsekuensinya apa? Karena kamu nulisnya belum selesai, berarti diselesaikan dulu.
yang seharusnya jam 11 kurang 15 menit itu sudah pulang karena kelas 2, karena dia belum selesai menulis, harus menyelesaikan tulisannya, jadi pulang sampai jam setengah 12 misalnya. Nah itu berarti si guru memposisikan diri sebagai pemantau dan biasanya akan memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Saya guru, dia murid. Nah gitu. Jadi sakot, tidak bisa digoyahkan. Nah posisi yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, guru akan mendukung murid untuk menemukan solusi atas masalahnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan. Contoh tadi ada anak yang terlambat, ditanya dulu, kok kamu jam segini baru berangkat? Ya bu, misalnya, tadi bangunnya kesiangan. Ditanya dulu, kenapa kok sampai bisa bangun kesiangan? Kenapa? Nah, pasti kan ada jawaban, main game bu. Nah, kalau main game seperti itu, ya terus dikembalikan lagi supaya anak tahu sendiri, bukan kita yang menentukan main game itu salah bukan, tapi kita tanya lagi, kalau main game seperti itu, terus kamu tidurnya malam, bangunnya terus kesiangan seperti ini, bagus atau tidak? Bagus atau jelek? Nah, si anak pasti akan menjawab jelek bu. Nah kalau jelek itu dilakukan atau tidak? Sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur, besok lagi diulangi tidak? Nah, ditawarkan seperti itu bapak. Nah, ditawarkan seperti itu. Diulangi bu. Oh diulangi. Berarti kamu mau ketinggalan pelajaran terus. Kamu mau bangunnya kesiangan terus. Si anak pasti akan menjawab tidak bu. Nah, kalau tidak mau bangunnya kesiangan, maka jangan bermain game terlalu malam. Nah, baru begitu. Di akhir baru kita berikan penguatan. Tapi di awal tadi si anak sendiri yang menemukan solusi. Si anak sendiri yang dia akan, oh berarti ini aku gini jadinya begini. Nah, itu dari dalam diri anak sendiri, bukan kita yang mendikte. Maka kita perlu adanya kolaborasi dengan anak, dengan murid. Kita perlu untuk mengajak komunikasi yang baik dengan murid. Berkomunikasi baik dengan murid itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan komunikasi semua hal akan bisa terselesaikan. Tidak hanya dengan murid, dengan sesama, dengan semua orang. Kuncinya itu adalah komunikasi. Kenapa? Niatnya baik, tapi komunikasinya jelek, itu nanti akan jadi jelek juga. Tapi jangan dibalik pak. Niatnya jelek, komunikasinya baik jadi baik, jangan. Sesuatu pasti yang baik saja. Karena tadi kita meyakini ada yang namanya nilai kebajikan. Nah kemudian selanjutnya budaya positif yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Saya yakin bapak ibu guru sudah melakukannya di awal masuk pada saat MPLS. Pak Bu, sudah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan guru yang menentukan, tapi guru bersama dengan murid. Jadi harus ada jejak pendapat bahasanya. Harus ada pendapat dari murid. Tidak bisa keyakinan kelas itu dari gurunya saja. Tidak bisa. Kenapa?
Karena kalau keyakinan kelas itu dari gurunya saja, nanti tidak ada kesadaran diri dari murid. Adanya hanya paksaan-paksaan. Padahal keyakinan kelas itu merupakan pernyataan positif yang tidak boleh ada paksaan. Harus secara lilo legowo melakukannya. Walaupun nantinya pada pelaksanaan tidak mungkin terus-menerus akan berjalan dengan baik. Kenapa? Namanya anak-anak, namanya murid. Wong kita saja yang guru terkadang baik, ya kan, keyakinannya seperti ini ternyata yang melenceng. Kita sendiri saja yang sebagai guru kadang konsistennya juga belum bisa maksimal, apalagi yang murid. Maka keyakinan kelas ini harus terus dipantau. Anak-anak tetap dipantau, murid-murid juga dipantau. Misal ada 1-2 anak yang melanggar keyakinan kelas, kita harus tanya. Kita posisinya diri sebagai manajer tadi, tidak boleh jadi penghukum atau pemantau. Kita posisikan diri sebagai manajer. Kita tanya kenapanya. Kita tanya alasannya. Kita tanyakan kalau seperti itu bagaimana, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini merupakan perjanjian antara guru dengan murid. Kalau sudah perjanjian, maka kedua belah pihak harus bisa menepati, harus bisa melaksanakan. Begitu. Nah, ini ada sedikit contoh keyakinan kelas 2. Ini pada saat awal masuk sekolah. Keyakinan kelas 2. Kecil ya Pak? Kecil sekali ini. Keyakinan kelas 2 SD Negeri Mulyarejo 2. Yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, untuk memimpin doa ini untuk memberi apresiasi ke anak tadi, saya berikan kesempatan ke anak yang datangnya paling awal. Dia datang paling awal berarti nanti yang memimpin doa. Kenapa saya berikan seperti itu? 1, melatih anak untuk berani memimpin doa teman-temannya satu kelas. Begitu. Nah, keyakinan yang kedua, saling menghargai dan membantu. Hari ini tadi kebetulan kelas 2 saya suruh bawa bekal. Kebetulan juga tadi ada beberapa anak yang tidak bawa. Ada 2 anak yang tidak bawa. Saya diam memang. Yang 2 anak ini teman-temannya semua makan karena bawa bekal sendiri-sendiri. 2 anak ini diam tok karena dia tidak bawa bekal. Saya diam memang. Saya tidak menyuruh apa-apa, saya diam. Si anak cuma bilang, "Bu, saya lupa tidak bawa bekal." Dia tidak apa-apa. Secara tidak terduga Pak Bu, yang sebelahnya itu kan tempat makan, lopak-lopak, tempat makan kan ada tutupnya Pak Bu. Itu nasinya ditaruh di tutupnya. Terus sebelahnya lagi kasih lauk. Ada yang kasih lauk. Kok diberikan ke yang tidak bawa bekal? Terus terang saya lihat itu malah jadi koyak nangis Pak Bu. Terharu. Terus terang terharu. Kenapa? Saya tidak menyuruh. Saya hanya bilang, dia tidak apa-apa, tidak bawa bekal. Saya cuma begitu. Ternyata ada inisiatif dari anak untuk membantu. Berarti saya punya kesimpulan. Berarti anak didik saya, murid-murid saya di kelas 2 sudah melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu saling membantu.
Terus saya tanya, saya dekati yang ngasih, yang memberi makan tadi, saya bertanya, kok kamu itu si Bima, kok kamu ngasihmu kenapa? Kasihan Bu, yang lain makan dia tidak makan. Oh ji, bagus, hebat banget tentang. Berarti sudah ada kesadaran dari dalam diri, bukan karena saya suruh ataupun disuruh orang lain, tapi karena dirinya sendiri, karena keyakinan dirinya sendiri. Begitu. Untuk yang ketiga yaitu disiplin. Yang keempat tutur kata yang sopan. Yang kelima menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini bisa dilihat dari regu piket. Dan alhamdulillah juga mereka sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan piket setiap harinya. Dan yang terakhir yaitu aktif dan kreatif. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Seperti tadi Pak Bu, untuk melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, kita perlu melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini diciptakan guru untuk memperbaiki kesalahan anak. Tapi dengan tahapan, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ada apa di kegiatan menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Di kegiatan menstabilkan identitas akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya bagaimana? Tekankan ke anak, kalau salah itu boleh, tidak apa-apa salah. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka pada saat manusia melakukan kesalahan, itu boleh-boleh saja. Tapi harus ada tapinya Pak Bu, harus dilengkapi. Jangan seperti itu toh. Kalau seperti itu toh, nanti anak-anak akan aku salahin toh begitu. Maka harus dilengkapi nanti. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Maka guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga nantinya hubungan antara guru dengan murid akan menjadi lebih baik. Maka di kegiatan validasi tindakan yang salah ini kita tanyakan alasan, Pak Bu. Alasan kenapa anak melakukan itu kenapa? Tadi yang terlambat, kenapa kamu kok terlambat? Nah itu tadi, itu berarti melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi nanti murid akan mampu untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti tadi Pak Bu, terlambat berangkat sekolah, terus ditanya, ya bu gurunya bilang, ya tidak apa terlambat sekolah. Bu
guru juga pernah terlambat begitu. Tapi terus ditanyakan, kok kamu terlambat kenapa toh? Nah, dijawab tadi dijawabnya main game. Ya, jadi main game sampai malam. Nah, kalau main game sampai malam begitu baik atau buruk? Baik Bu, pernah lomba Bu. Oh, lomba. Gamenya lomba ya Pak? Game lomba biasanya tidak malam Pak, pasti pagi. Gua PRT yang ada begini. Oh enggak. Buruk. Terus ada, kalau buruk itu benar atau salah? Salah Bu. Kalau salah seperti itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Yang tidak sesuai yang mana? Disiplin. Berarti kamu tidak disiplin. Tidak, bukan terlambat. Nah, itu tadi. Ditanyakan yang kalau seperti itu, kalau kamu tidak mengikuti keyakinan kelas, kalau kamu tidak melanggar kalau kamu melanggar keyakinan kelas, terus bagaimana? Biasanya anak terus saya akan memperbaiki. Bagaimana caranya? Tanya juga. Jangan kita yang menentukan caranya. Biarkan anak untuk menentukan caranya sendiri. Kenapa kok begitu? Supaya timbul kesadaran dari diri anak sendiri, supaya muncul motivasi intrinsik begitu. Kemudian contoh kasus. Nah, contoh kasus kita analisis bersama-sama. Contoh kasusnya, Budia adalah wali kelas 2 di SD Negeri Mulyarejo 2, Kecamatan Demak. Pada pukul 6:45 bel masuk telah berbunyi. Budia melihat Asila, salah satu murid kelas 2, masih berada di luar kelas. Saat itu adalah jam pelajaran guru mata pelajaran lain, sehingga Budia tidak berada di dalam kelas. Keyakinan kelas yang dilanggar oleh Asila apa Pak Bu? Kedisiplinan. Kenapa? Sudah bel masuk tapi masih di luar kelas. Nah, pada jam istirahat Budia mau manggil Asila untuk mengetahui alasannya melakukan hal tersebut. Budia menerapkan segitiga restitusi pada kasus Asila. Sebelum ke segitiga restitusi, kira-kira Pak Bu, Asila ini masih berada di luar kelas. Ditanya Budia, kenapa kamu masih berada di luar kelas? Karena masih menghabiskan jajan Bu. Kalau menghabiskan jajan ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Asila? Kebutuhan bertahan hidup. Berarti kebutuhan makan. Nih, kebutuhan untuk makan. Nah, mungkin Asila dari pagi tidak sarapan, maka dia jajan. Kebetulan jajannya belum habis, sudah bel masuk. Nah, begitu. Jadi Asila berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu makan. Maka tadi prinsip tadi, kalau setiap manusia melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, dari situ terus pada saat validasi tindakan yang salah juga ditekankan. Bagaimana cara penekanannya? Kalau divalidasi tindakan berarti itu menanyakan alasan. Nah, kita bisa menggunakan kata atau kalimat. Kenapa? Masih di luar. Kenapa Sila masih di luar? Oh gitu, oke. Ya bisa saja. Kenapa Sila masih di luar? Nah, Karena masih lapar. karena menghabiskan jajan Bu, lapar. Nah itu. Kemudian ke menanyakan keyakinan. Jadi ketiga-tiganya itu dilakukan. Biasanya kita
pasti sudah melakukan segitiga restitusi. Tapi orang lagi wonge sudah pernah orang lagi tapi biasanya belum komplit Pak Bu. Terus terang saya kalau melakukan segitiga restitusi belum komplit. Paling yang ditanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Itu berarti validasi tindakan yang salah, yang menstabilkan identitasnya tidak dilakukan, yang menanyakan keyakinannya juga tidak dilakukan. Nah, biasanya kita hanya 1 atau 2 tahapan saja. Nah, enggak segitiga, belum tutup ya Pak, masih bolong, baru 1 atau 2 sisi. Nah, maka kita mulai sekarang bersama-sama berusaha supaya segitiganya nutup. Nah, supaya segitiganya nutup, kita melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi secara komplit. 3 tahapan itu dilakukan semua. Kenapa? Supaya hubungan kita dengan murid juga baik. Kita juga tahu apa alasan murid, kita juga menghargai murid begitu. Dan nantinya akan murid mempunyai nilai positif terhadap kita. Kenangannya jadi kenangan indah Pak Bu, bukan lagi kenangan karena dihukum ataupun kenangan negatif yang lain. Demikian denominasi yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Untuk tadi poin yang hukuman dan apa tadi? Penghargaan itu memang seharusnya dihilangkan atau sesekali diperbolehkan dengan restitusi. Kalau hukuman kalau hukuman itu sebenarnya tidak dilakukan Pak. Tidak dilakukan. Memang sebaiknya tidak dilakukan. Untuk penghargaan mungkin sekali waktu bisa dilakukan, hanya saja jangan terlalu sering. Kenapa kok penghargaan tidak boleh dilakukan terlalu sering? Nanti itu jadi tolak ukur anak-anak. Jadi motivasi untuk anak. Saya melakukan ini supaya dapat ini. Saya melakukan begini supaya diberi buku ini. Nah, itu sebaiknya bagaimana? Kita berusaha untuk memunculkan kesadaran diri dari anak dengan cara segitiga restitusi dan memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Begitu. Kalau seorang teman kurang baik juga. Seorang teman kurang baik juga Pak. Karena apa? Nyun sewu. Kita sebagai manusia kadang kan ada halangan untuk tidak masuk. Misal karena sakit saya tidak masuk. Karena si anak itu menganggap saya teman, ya tadinya bagus. Dia jadi mengikuti aturan karena ada saya, merasa ada temannya. Tapi begitu temannya tidak ada, temannya tidak masuk, dengan guru yang lain mungkin kurang akrab, nanti diingatkan terus tidak mau. Nah, gitu. Jadi negatifnya jadi teman itu Pak. Tergantung dengan 1 atau 2 orang saja. Hasilnya sih bagus jadi teman ya Pak. Kita jadi bisa berbaur dengan anak. Tapi itu negatifnya. Pada saat si guru yang dianggap teman itu tidak ada atau berhalangan tidak masuk, dia kan tidak mau dengan guru yang lain, tidak menghargai guru yang lain. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya dia, karena menurut dia guruku cuma ini, idealis. Ya, yang dianggap guru cuma itu toh, karena dia merasa
Klik tadi, ya klik dengan guru. Jadi dengan guru yang lain kurang menghargai, tidak mau. Misal gurunya tadi tidak masuk ke kelas, digantikan guru yang lain, diberi tugas juga tidak mau mengerjakan. Kenapa? Karena kurang suka tadi, kurang klik tadi gini. Itu minus dari posisi kontrol teman. Jadi kurang bagus. Memang yang paling ideal itu posisi kontrol ya manajemen. Kenapa? Karena kita selain bisa jadi teman, juga bisa jadi pemantau, bisa jadi penghukum. Tapi penghukumnya ya secara halus, anak menentukan sendiri hukuman untuk dia sendiri, begitu. Jadi posisi manajer ini mencakup 4 posisi yang lain. Yang paling ideal itu memang posisi manajer. Saya sendiri pun belum bisa Pak memposisikan diri sebagai manajer. Maka mari berusaha bersama-sama untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Supaya apa? Supaya tujuan pendidikan juga tercapai, anak-anak juga merasa nyaman, dan pembelajaran di sekolah ini nanti akan menyenangkan dan bermakna bagi murid-murid kita. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Cukup. Demikian diskriminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang